DPRD Kalimantan Utara lakukan sidang paripurna HUT ke-9 Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini, 25 Oktober 2021, TVRI Kalimantan Utara mulai bersiaran di Kanal 36 Digital. Di Kalimantan Utara. Bapak bisa ceritakan begitu pentingnya TVRI keberadaannya di Kalimantan Utara ini, Pak? Ya, baik, kita ketahui bahwa keberadaan televisi Republik Indonesia di semua provinsi itu sudah hampir semua, lebih kurang sudah 30 provinsi yang sudah memiliki stasiun televisi Republik Indonesia. Nah, Kaltara ini adalah provinsi yang paling muda, provinsi yang ke-34, juga sangat berharap berdirinya stasiun TVRI di provinsi ini untuk yang memberikan informasi-informasi pendidikan, kemudian program pariwisata dan sebagainya yang bisa kita siarkan dari studio ini. Kenapa? Karena selama ini masyarakat kami di Kaltara, khususnya di perbatasan, ini masih menonton televisi dari negara tetangga. Baik. Kehadiran TVRI ini saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Direktur Utama TVRI, Bapak Iman. Terima kasih banyak atas perhatian khususnya untuk Kalimantan Utara, sehingga studio mini ini awal daripada berdirinya cikal bakal TVRI di Kalimantan Utara. Ya, dan keinginan Bapak terwujud. Alhamdulillah Allah mengabulkannya. Amin. 25 Oktober berdiri sudah siaran perdana. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke berita berikutnya, Pak Gubernur, terkait pelaksanaan semaraknya ulang tahun di Kalimantan Utara ini. Silakan. 250 peserta turut berpartisipasi mengikuti kegiatan olahraga yang merupakan bagian dari kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-9 Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan momen yang digelar Tanjung Selor Runner ini dalam peringatan HUT ke-9 Kalimantan Utara yang jatuh pada 25 Oktober besok harus diapresiasi. Hal ini bukti nyata masyarakat Kaltara sangat sukacita hadirnya Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kategori dalam lomba 9 kilo umum, 9 kilo master di atas 42 tahun, 5 kilo putri dan 5 kilo eksekutif. Selain berolahraga dengan Kaltara Begimpor atau berlari 9 kilo, telah mengawali rangkaian HUT ke-9 Kaltara yang akan menjadi harapan agar Kaltara bisa berlari kencang dan solid dalam mensejahterakan rakyat. Dan tak bisa dipungkiri, terlihat dari antusiasme peserta meliputi forum komunikasi pimpinan daerah, Forkopimda Kaltara, dan masyarakat umum. Gubernur juga menegaskan betapa pentingnya berolahraga. Dengan berolahraga dapat membentuk kondisi fisik supaya tetap bugar, sehingga untuk membangun Kaltara harus dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani, dengan berolahraga secara rutin. Kita sama-sama mensukseskan acara Kaltara Begimpor ya, dalam rangka ulang tahun Kaltara yang ke-9. Terima kasih, semuanya berjalan baik, semuanya selamat sampai finish, tidak ada yang cedera. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas seluruh pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Dalam lomba 9 kilo ini, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang juga ikut berlari sejauh 9 km dengan rute start Lapangan Agatis melewati Jalan Durian, kemudian menyusuri Jalan Sengkawit hingga jalan sepanjang tepian Sungai Kayan, Jalan MT Haryono, Jalan Skip 2 hingga finish di Lapangan Agatis. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, Sungai Kayan merupakan salah satu sungai yang besar melintasi kota Bulungan. Sungai ini panjangnya mencapai 576 km, berhulu di Gunung Okeng dan bermuara di Laut Sulawesi. Sungai yang menjadi urat nadi di Provinsi Kaltara ini menjadi ikon wisata di kota Bulungan. Festival Sungai Kayan merupakan salah satu acara yang ditunggu-tunggu masyarakat Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan.
karena di festival ini masyarakat dapat menyaksikan lomba balap perahu ketinting. Sejak pagi, masyarakat Kabupaten Bulungan sudah membadati tepian Sungai Kayan. Event olahraga ini merupakan kali pertama dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 melanda dunia. Event ini dapat dilaksanakan karena status PPKM Bulungan sudah turun ke level 3 dan masuk dalam zona kuning. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kaltara yang juga Wakil Gubernur Kalimantan Utara Jansen Tipa Padan mengatakan Festival Sungai Kayan berupa balap perahu ketinting diharapkan dapat membangkitkan semangat serta perekonomian masyarakat dalam situasi pandemi saat ini. Saya berharap banyak pada Bulungan mewakili pemerintah daerah provinsi agar kelola dengan sebaik-baik potensi yang dimiliki. Ya, saya punya pengalaman melihat aura semangat dari masyarakat Bulungan ini. Karena saya dulu 30 tahun lalu bagian dari ini, Bulungan. Jadi saya juga melihat bagaimana suasana sungai ini juga mengekspresikan gairah semangat masyarakat. Nah ini saya pikir masanya kita kembalikan. Masanya kita kembalikan bagaimana potensi besarnya kita kelola, ya, menjadi suasana yang lebih indah lagi dari Bulungan, Kaltara. Kalau orang datang ke sini ada auranya, orang masyarakat yang bergerak. Lebih jauh, Wagub Kaltara berharap Festival Sungai Kayan dapat menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Bulungan yang mampu mengangkat dan memperkenalkan budaya setempat. Wagub berharap Festival Sungai Kayan dapat dikembangkan, tak hanya menghadirkan olahraga rekreasi saja, namun juga menampilkan potensi seni dan budaya, sehingga menjadi daya tarik wisatawan, baik dari wisatawan lokal, nasional, maupun mancanegara. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, melakukan pelepasan ekspedisi renang di tepian Sungai Kayan. Dalam ekspedisi ini, perenang Ibrahim Rusli berhasil mengarungi Sungai Kayan sepanjang 38 km. Menyemarakan hari jadi ke-9 Provinsi Kalimantan Utara, perenang tradisional asal Tarakan Ibrahim Rusli melakukan ekspedisi renang mengarungi Sungai Kayan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sepanjang 38 km. Sebelum memulai ekspedisi renang, Ibrahim Rusli sempat berlari sejauh 5 km sambil membawa bendera merah putih menuju jembatan Tanjung Palas yang menjadi lokasi awal ekspedisi renang. Setibanya di garis start, Ibrahim Rusli langsung melompat dari jembatan untuk berenang di Sungai Kayan menuju Tugu Cinta Damai. Ibrahim Rusli mengatakan, ekspedisi renang ini dilakukan untuk menyemarakan HUT ke-9 Kalimantan Utara, di mana kegiatan ini sudah mendapatkan dukungan dari Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Semua alhamdulillah lancar juga, apalagi support dari Pak Gubernur, jadi menambah semangat juga gitu. Medannya seperti apa sih Pak tadi soal di Sungai Kayan ini saat berenang? Untungnya bagus saja, dibantu sama arus. Nggak sempat ketemu harus pasang, jadi masih air sudah mulai naik ini sebenarnya, sudah mulai pasang. Jadi agak ringan. Harapan Pak untuk Kalimantan Utara di ulang tahun yang ke-9? Ya, Kaltara semakin maju lah pada pimpin beliau ini. Amin. Pertama pembangunan kesejahteraan masyarakat Kaltara ini. Amin, amin. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, selain merupakan kegiatan olahraga tradisional, kegiatan ini juga dapat mengangkat potensi wisata yang ada di Kaltara. Saya apresiasi penghargaan dan hormat saya kepada beliau, walaupun umur sudah kepala 56, ya, kepala 5, tapi semangatnya luar biasa, semangat 17 tahun. Ya, beliau ini sudah mengukir banyak prestasi di Selat Madura, Selat Sunda, laut di mana saja beliau akan, dari sini ke Derawan sudah. Jadi banyak prestasi yang sudah beliau ukir, ya, dan tidak pernah berhenti untuk semoga ke depan lebih sukses lagi. Sukses selalu, Pak Sulis, ya. Amin. Ya. Seperti diketahui, Sungai Kayan ini memang memiliki segudang potensi wisata yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar jika dikelola dengan baik. Dari Bulungan, Muhammad Aras dan Atpim, TVRI Kaltara melaporkan.
Baik saudara, banyak sekali sepertinya potensi wisata di Provinsi Kalimantan Utara ini ya Pak ya. Bagaimana nanti pengelolaannya biar potensi ini bisa kita angkat dan menjadi sebuah kekuatan Kaltara? Ya betul, di Kaltara ini ratusan potensi wisata yang belum dikelola dengan orang-orang tangan-tangan yang profesional, yang ahli. Sehingga ke depan ini untuk mengangkat potensi-potensi wisata di Kaltara harus kita memberikan kepada orang-orang yang betul-betul mengerti bagaimana mengelola tempat wisata, tahu bagaimana apa yang dibutuhkan tempat ini, kemudian kita nanti akan dukung oleh sarana prasarana untuk menuju ke tempat itu. Selain sungai, laut, kemudian air terjun, ya kuliner. Di sini ada pohon di salah satu tempat di sini itu 10 pelukan manusia. Kita bisa bayangkan besarnya diameternya itu pohon ya, berapa ratus tahun umur pohon itu. Baik. Nah itu yang kita akan angkat ke depan sehingga Kaltara lebih dikenal di Nusantara ini. Dan mancanegara pastinya. Mancanegara termasuk pastinya. yang ini Bapak, ini terkenal banget di mancanegara, sangat terkenal sekali. Potensi mangrove, hutan mangrove, ekosistem mangrove. Kita bacakan beritanya Bapak, karena baru-baru ini Presiden Republik Indonesia mengunjungi Tanah Tidung, Kalimantan Utara untuk rehabilitasi mangrove bersama para duta besar negara-negara sahabat. Silakan. Baik pemirsa TVRI dimanapun berada, Kalimantan Utara kaya akan hutan mangrove. Hutan mangrove di Kalimantan Utara akan menjadi ikon Indonesia untuk pengembangan ekonomi hijau dan kawasan industri hijau. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Presiden Joko Widodo beserta para duta besar negara sahabat melakukan penanaman mangrove di Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara belum lama ini. Penanaman mangrove di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung ini merupakan upaya rehabilitasi hutan mangrove seluas 180 hektar. Target 3 tahun ke depan akan direhabilitasi 600.000 hektar hutan mangrove dari total hutan mangrove yang ada, yakni seluas 3,6 juta hektar. Keberadaan hutan mangrove dapat mencegah abrasi, intrusi air laut, serta menjaga habitat spesies yang ada di dalam maupun di sekitar hutan mangrove. Penanaman mangrove di Kalimantan Utara ini menjadi maskot pemulihan lingkungan dengan baik, seiring dengan perubahan ekonomi dan infrastruktur yang baik pula di provinsi termuda di Indonesia ini. Penanaman mangrove di Kaltara juga menjadi tumpuan harapan masyarakat dunia terhadap pengendalian perubahan iklim. Para duta besar negara sahabat yang hadir dan turut menanam mangrove adalah Duta Besar Ceko, Duta Besar Chili, Duta Besar Finlandia, dan Duta Besar Brasil, serta Country Director Bank Dunia. Presiden Joko Widodo juga didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Mensesnek Pratikno, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali. Tim redaksi TVRI Kaltara melaporkan. Saya dulu ya. Ya. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Tarakan diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat, khususnya para pelajar di Kalimantan Utara, untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi pelajar juga sangat dibutuhkan menjelang diberlakukannya pembelajaran tatap muka. Menurut data terakhir Satgas COVID-19 Kalimantan Utara, cakupan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Utara baru mencapai 44%. Dengan rincian per wilayah masing-masing, Kabupaten Bulungan 54,1%, Tanah Tidung 52,7%, Malinau 45,5%, Nunukan 40,2%, dan Tarakan 41%. Capaian ini masih rendah, sehingga pemerintah Provinsi Kaltara melakukan percepatan vaksinasi untuk mencapai target minimal 70% di akhir tahun 2021 agar terbentuk herd immunity atau kekebalan komunal.
Dari jumlah 545.672 sasaran vaksinasi di Kaltara, baru sekitar 244.457 orang yang menerima vaksin dosis pertama atau sekitar 44,8%. Dan 124.410 orang mendapat vaksinasi dosis kedua atau sekitar 22,8%. Belum maksimalnya capaian vaksinasi, selain dikarenakan terbatasnya jumlah vaksin dan vaksinator, juga dikarenakan masih ada keraguan dari masyarakat, terutama kalangan remaja. Kehadiran Presiden Joko Widodo yang didampingi Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, pada kegiatan vaksinasi massal bagi 500 pelajar dan santri yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Kota Tarakan belum lama ini, diharapkan dapat memotivasi minat para pelajar dan remaja untuk melakukan vaksinasi. Apalagi vaksinasi mutlak sebagai syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka. Kehadiran beliau memang kita harapkan akan lebih memberi motivasi, memberi semangat kepada masyarakat Kalimantan Utara, ya. Dengan dilaksananya hari ini penanaman mangrove dan vaksinasi massal untuk anak-anak sekolah dan santri. Dilaksananya vaksin untuk santri dan pelajar, kita harapkan nanti sudah ada kegiatan di sekolah tatap muka. Jadi ada tatap muka berarti kita sedikit demi sedikit kembali ke new normal. Dalam kesempatan itu, para pelajar menyampaikan apresiasinya terhadap program vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah. Mereka berterima kasih kepada Presiden dan Gubernur Kaltara karena dapat melakukan pembelajaran tatap muka lagi meski secara terbatas. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Baik, nah ini bicara menarik terkait vaksinasi, cakupan vaksinasi. Tadi kita mendengarkan berita masih 44%, Bapak. Bagaimana percepatan cakupan vaksinasi di Kaltara? Ya, baik, percepatan cakupan vaksinasi untuk di Provinsi Kaltara, kita bekerjasama dengan rekan dari TNI Polri, yaitu dari Dalan Tamal 13, kemudian dari Korem dan Polda. Jadi seluruh Polres-Polres sampai Polsek pun bergerak untuk melakukan buruan vaksinasi ini. Sampai ke pedalaman, perbatasan dan lain sebagainya? Kita sampai harus kita sentuh sampai pedalaman. Dan sampai saat ini memang untuk vaksin pertama kita bersyukur bahwa sudah di atas 50% vaksin pertama. Kemudian vaksin untuk yang kedua kali ini kita lagi bekerja keras, mobile, membentuk tim, mendatangi rumah-rumah yang belum divaksin untuk kedua kalinya. Kendalanya apa, Pak? Apakah memang vaksinnya nggak ada, atau orangnya nggak mau, atau tenaga vaksinatornya yang memang belum tersedia? Sementara ini memang faktor geografis, ya, faktor geografis, sehingga kita berusaha untuk membentuk tim terpadu untuk mendatangi penduduk-penduduk yang akan divaksin 2 kali. Dan target kita minggu depan insya Allah sudah 25%. Saat ini sudah dosis kedua ya? Ya, dosis kedua. Ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya penduduk yang divaksin, kita akan bisa memutus mata rantai COVID ini. Baik. Dan yang terpenting pembelajaran tatap muka ini, Bapak, vaksinasi untuk pelajar bagaimana dan juga guru ya pastinya. Memang kemarin kita prioritaskan medis, tenaga guru, kemudian wartawan, ya, media, kemudian rekan-rekan dari staf bank, pegawai bank, karena ini kan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Gitu. Jadi itu yang kita prioritaskan duluan. Kemudian kita menyasar lagi yang lain-lain. Jadi yakin ya Pak, akhir 2021 70% untuk membentuk herd immunity. Ya. Baik, amin ya Rabbil Alamin. Oke pemirsa, demikianlah Kalimantan Utara hari ini. Dan spesial dengan penyiar berita kita, Bapak Gubernur, Bapak Zainal Arifin Paliwang. Akhirnya saya Yuli Purnama undur diri dari hadapan Anda. Dan apa yang ingin Bapak sampaikan di akhir pertemuan ini? Akhir pertemuan ini saya sampaikan terima kasih kepada TVRI yang sudah melaksanakan penyiaran perdana di
Kalimantan Utara bersamaan dengan ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-9, serta sampaikan kepada seluruh masyarakat Kaltara untuk tetap menjaga kesehatan, tetap taat protokol kesehatan 5M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan sampai jumpa. Terima kasih ya Pak.